Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan coba melakukan pendanaan di asetku menggunakan bank digital elemen, dan aku juga bakal jawab pertanyaan dari teman-teman nanti kalau misalnya ada waktu. Nah, di sini aku bakal coba untuk mendanai lewat bank digital. Oh ya, bagi teman-teman mungkin ada yang suka nanya kenapa masih susah mendapatkan pendanaan di asetku ini ya. Seperti salah satunya contohnya dari Kak Wildy Aryadi, NFM, susah ini. Nah, mungkin maksudnya di sini adalah susah untuk mendapatkan pendanaannya. Nah, apa solusinya kalau misal kamu susah mendapatkan pendanaan seperti ini? Caranya adalah dengan kamu cek setiap saat ya teman. Aku pribadi juga aku biasanya cek dulu. Kalau misalnya nggak ada pendanaan, biasanya aku bakal sering-sering cek sampai ada pendanaan. Kalau misalnya udah ada pendanaan, aku langsung buru-buru danain dulu. Nanti kemudian untuk urusan bayarnya itu bisa ditunda. Seperti yang kamu lihat kalau misalnya aku cek ke bagian portofolio. Nih kalau misalnya kita buka, di sini kamu bisa baca ya, Anda memiliki 2 pesanan belum dibayar. Lihat sekarang. Ini kenapa? Ini karena aku yang penting ambil pendananya dulu, nanti baru kalau misalnya mau mendanai, baru kita langsung melakukan pembayaran. Tapi itu nggak usah buru-buru ya teman. Kamu bakal dikasih waktu 4 jam. Di sini kamu bisa lihat, aku masih ada sisa waktu 2 jam, berarti aku dari 2 jam yang lalu udah ambil pendanaan ini. Nah, sekarang kita bakal tes ya teman. Kalau misalnya kita membayar lewat bank digital, apakah bisa? Kita bakal bayar yang pertama dulu di sini Rp2.163.000. Kita tinggal salin di sini, kemudian aku bakal coba bayar menggunakan Cbank. Nah, di sini saat ini aku memiliki saldo Rp48.915. Kita bakal coba ya teman. Caranya gimana? Kamu tinggal pencet ke bagian transfer. Kita bakal tes apakah bisa atau enggak ya teman. Kemudian di sini kita pilihnya bank lain. Setelah bank lain, di sini kita pilih BCA, kemudian kita tinggal masukkan nomor rekening yang tadi ya teman. Nah, kalau misalnya kita udah masukin, di bawahnya ada pilihan klik untuk transfer ke nomor rekening. Kita tinggal klik di sini. Coba di sini kita bakal delete spasinya. Nah, di sini ada tulisan rekening ini tidak valid. Mohon mengkonfirmasi rekening dengan penerima pembayaran. Nah, berarti yang bisa kita simpulkan adalah kita nggak bisa melakukan pendanaan melalui Cbank ya teman. Nah, percobaan kedua, aku akan mencoba untuk transfer menggunakan Bank Jago ya teman. Nah, kalau misalnya kamu cek di sini aku udah menyiapkan 6 juta sekian di kantong utama. Kita bakal coba untuk membayar menggunakan Bank Jago ini. Caranya gimana? Kita tinggal ke bagian beranda. Kemudian di sini kita pencet kirim dan bayar. Setelah itu kita tinggal pilih kontak baru ya teman. Setelah itu kita pilih bank lain. Kemudian di sini kita masukin BCA virtual account, kita paste angkanya di sini. Kemudian kita pencet periksa ya teman. Nah, ternyata di sini kita juga nggak bisa melakukan pembayaran lewat Bank Jago. Nah, ternyata Bank Jago juga nggak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di asetku. Yang ketiga kita bakal coba neobank ya teman. Di sini aku udah siapin 6 juta rupiah. Kita tinggal pencet transfer di sini. Kemudian kita tinggal pencet transfer. Nah, di sini kita tinggal masukin nomor rekeningnya. Kemudian kita masukin banknya adalah BCA ya teman. Kemudian nominalnya kita pastikan sama 2163000 2163000. Semua datanya udah benar, kita tinggal pencet lanjut ya teman. Dan ternyata di sini informasi penerima salah. Yang artinya apa? Artinya kita sama sekali nggak bisa melakukan pembayaran melalui bank-bank digital ini ya teman. Jadi kita hanya bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan BCA seperti biasa. Ya udah, kita bakal langsung bayar menggunakan BCA aja ya teman. Caranya gimana? Seperti biasa kita login ke BCA kita. Kalau udah, kita pencet M transfer, kemudian di sini masukin BCA virtual account, kemudian kita tinggal masukin nomor virtual yang tadi ya teman. Kita pencet OK, kita pencet send, kemudian kita cek dulu semuanya udah benar. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK dan masukkan PIN seperti biasa. Nah, pembayaran berhasil. Kalau misalnya kita cek di sini, kemudian kita reload, satunya udah hilang ya harusnya teman. Nah, sekarang tinggal satu lagi. Seperti biasa kita akan melakukan langkah yang tadi lagi. BCA virtual account, kemudian kita paste lagi angkanya di sini, kemudian pencet OK, pencet send, kemudian di sini kita konfirmasi dulu kalau udah benar, pencet OK dan masukkan PIN seperti biasa. Kalau udah, kita tinggal pencet OK, kemudian M transfer berhasil. Kalau misalnya kita buka ke aplikasi asetkunya, sekarang P2P regulerku yang tadinya masih belum dibayar, sekarang semuanya udah beres ya teman, udah menjadi matching. Yaitu aku udah beresin pembayaran 2,2 juta dan 3,2 juta ini. Kalau kamu lihat di sini, kenapa aku melakukan pendanaan di asetku ini? Sebenarnya asetku saat ini kurang menarik buat aku. Cuma kalau misalnya ada kupon, pendananya bisa jadi sangat menarik. Karena kenapa? Karena kita bakal dapat 100.000 secara cuma-cuma. Jadi aku pribadi lebih rekomendasi kalau misal kamu punya kupon 100.000, baru kamu mendanai di asetku. Tapi kalau misal kamu pengen mendanai dalam jumlah besar, atau nggak pengen manfaatin kupon, dan pengen jadi ini sebagai platform diversifikasi, ini juga boleh ya teman. Jadi gitu ya, cara mendanai di asetku. Dan kita udah jatuh kesimpulan bahwa asetku ini nggak bisa melakukan pendanaan melalui bank digital. Nah, sekarang aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman
teman-teman yang lain juga ya. Pertama dari Kak Diki Wasis, verifikasi gagal terus Kak, tolong dong. Nah, mungkin di sini kamu bisa jelasin lebih detail apa yang menyebabkan verifikasi kamu gagal ya. Karena aku pribadi saat aku melakukan verifikasi ini kayaknya udah lumayan lama yang lalu, ini nggak ada masalah sama sekali. Kalau misal kamu masih ada kendala, kamu mungkin boleh kirimin email ke tim support dari asetku ini. Karena kalau misalnya verifikasi gagal terus, mungkin ada kendala dengan bisa jadi dengan software atau misalnya ada masalah bug ya kan. Dengan kamu nanya ke RM atau misal kamu nanya ke customer service-nya, mereka akan lebih bisa bantu untuk mengenai masalah teknikal seperti ini ya. Nah, nanti kalau misal kamu masih ada kendala lagi, kamu boleh coba tulis di kolom komentar. Terus bagi teman-teman yang ada solusinya, teman-teman yang tahu gimana cara fix problem ini, kamu juga boleh bantu komen ya supaya bisa membantu Kak Diki Wasis ini. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Riyadi Putra, Bang, itu kan ada biaya asuransi. Itu gunanya untuk cover seluruh kerugian jika ada yang gagal bayar kan? Jika demikian, harusnya nggak ada resiko ya. Nah, jadi bener banget ya, asuransi ini bisa kita manfaatin kalau misalnya nanti ada terjadi gagal bayar. Kalau misal terjadi gagal bayar, sepertinya sih nanti kita dananya bakal dikembalikan dana pokok, tapi nggak beserta bunga ya, teman. Hanya dana pokok di mana dana yang kita danai atau jumlah dana yang kita kehilangan itu. Sepertinya sih seperti itu ya. Cuman aku pribadi sampai saat ini aku belum pernah sama sekali untuk mengklaim atau menggunakan asuransi ini. Karena apa yang terjadi? Karena yang terjadi adalah dari awal aku berinvestasi di asetku sampai sekarang masih belum pernah ada yang gagal bayar. Semua danaku berhasil kembali. Kalau misal kamu cek di sini aku udah mendapatkan total penghasilan di angka 57.121.554. Itu akumulasi keuntungan yang udah aku dapat dari awal berinvestasi sampai sekarang. Nah, jadi dari selama ini aku berinvestasi, masih belum ada kendala gagal bayar ya. Tapi kalau misalnya di kedepannya gimana, aku pribadi nggak bisa jamin karena walau gimana pun menurut aku pribadi, investasi P2P lending konsumtif merupakan investasi yang tinggi resiko. Jadi kalau misalnya kamu bilang seperti ini nggak ada resiko, menurut aku salah ya. Menurut aku ini tetap tinggi resiko karena kalau misalnya nanti suatu saat ternyata asuransinya nggak kuat buat nalangin semua dana yang misalnya gagal bayar, menurut aku itu bisa jadi kendala juga ya, men. Jadi walau bagaimanapun, aku tetap kategorikan ini investasi yang tinggi resiko. Semoga membantu buat kamu ya, Karyadi. Berikutnya dari katanya sama 38, binomo real nggak bang? Nah, jadi yang namanya binomo ini sebenarnya adalah investasi yang bersifat ilegal ya di Indonesia. Karena di Indonesia itu setahu aku itu nggak ada izinnya. Tapi kalau misal kamu cek di luar negeri, setahu aku hal tersebut diregulasi dan mereka beroperasi secara resmi di negara lain. Jadi kalau misal kamu tanya real atau enggak, jawabannya adalah enggak. Dan kalau misalnya saranku pribadi, saat kamu pengen berinvestasi atau menggunakan suatu platform, pastikan kamu menggunakan platform yang udah dilegalisasi atau memiliki izin untuk beroperasi secara resmi di Indonesia ini. Kalau misal kamu lihat semua video-video yang ada di channel ini, rata-rata yang aku promosikan adalah semua yang memiliki izin ya, teman. Kalau misalnya nggak ada izin, aku nggak akan bother untuk naruh uangku at the first place juga sih. Karena aku pribadi nggak mau sampai yang namanya kehilangan uang. Kalau misalnya kamu ikutin video sebelumnya, aku juga sempat jelasin alasan aku nggak masuk ke robot trading dan alasan aku nggak masuk ke binary option ini ya. Nah, kamu bisa cek ke video yang ini, yaitu alasanku nggak investasi robot trading, apakah robot trading scam, apakah kamu bisa bikin rugi, apakah ponzi, kamu bisa cek ke video yang ini. Di video itu aku menjelaskan kenapa aku sama sekali nggak berinvestasi di robot trading, binary option. Simpelnya jawabannya adalah karena mereka bukan investasi yang sifatnya legal ya, kan? Jadi pada saat waktu itu banyak yang lumayan banyak kehilangan dana, aku sama sekali nggak kehilangan dana sepeser pun. Maka dari itu, kalau misal kamu pengen berinvestasi, pastikan kamu cek dulu legalitasnya. Ceknya gimana? Kamu bisa cek websitenya Bapepti ataupun OJK. Atau kalau misal kamu bingung, kamu bisa cek ke video-video yang ada di channel ini. Aku udah bahas banyak platform investasi ya, kan? Semoga membantu buat kamu ya, katanya sama. Berikutnya, pertanyaan terakhir yang bakal jawab dari Kak Sofian Haris, P2P ada kemungkinan scam nggak? Nah, kalau menurut aku pribadi, yang namanya semua platform itu pasti memiliki kemungkinan scam ataupun ada kendala di suatu hari nanti ya, teman. Cuman, dengan kamu milih suatu platform yang udah memiliki izin dan beroperasi secara resmi, itu paling nggak udah mengurangi potensinya jauh ya, teman. Jadi, chance-nya yang dari chance gede banget, kalau misalnya kamu investasi suatu platform yang nggak ada izinnya, itu kan peluangnya bakal bisa tinggi banget kalau misalnya suatu platform itu
untuk scam. Nah, kalau misalnya udah memiliki izin, paling nggak mereka udah melalui suatu tahap filter dari pemerintah, dan paling nggak itu lebih minimalisir untuk kemungkinan terjadi scam seperti ini ya. Jadi walau gimana pun, menurutku pribadi masih ada kemungkinan, tapi dengan adanya izin dari pemerintah, dengan mereka udah beroperasi secara resmi, itu udah minimalisir, udah bikin peluangnya jadi kecil banget untuk menjadi sebuah platform yang scam ya, kan? Tapi kalau misalnya perusahaannya gagal bayar atau misalnya perusahaannya bangkrut, itu merupakan suatu yang wajar terjadi, apalagi kalau yang namanya P2P lending seperti ini. Karena emang model bisnisnya seperti itu ya, teman. Model bisnisnya ada menyalurkan dana dari lender ke borrower. Kalau saranku pribadi dalam kamu mengatur portofolio, yang penting jangan lupa untuk lakukan diversifikasi, tujuannya untuk minimalisir resiko. Aku pribadi juga aku selalu menyebar danaku ya, teman. Aku nggak pernah taruh danaku semuanya di satu platform. Tujuannya apa? Tujuannya untuk selalu yang namanya meminimalisir resiko dengan melakukan diversifikasi ini. Semoga jawabannya bisa membantu buat kamu ya. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.